Semua orang bisa stres hanya karena ngurusin duit, tapi khusus bagi Gen Z, stres itu bisa melebihi kekhawatiran yang lain. Dalam beberapa case, stres ini bisa berubah menjadi takut sama uang, entah karena kekurangan uang, salah mengelola uang, maupun karena alasan lain. Halo, apa kabar? Saya Erik Marlisa, host The Financial Life. Takut sama uang bisa berasal dari berbagai penyebab, termasuk kurangnya financial literasi maupun money trauma. Contohnya dulu pernah hidup miskin, perceraian, dan juga kerugian bisnis maupun investasi yang nilainya signifikan. Apapun sumber ketakutanmu, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya. Ada fobia yang berhubungan dengan takut uang, namanya chromatophobia. Orang dengan fobia ini punya rasa takut dalam mengelola uang, dan juga takut mengeluarkan uang. Fobia ini bisa menyebabkan gejala seperti kecemasan, kekhawatiran berlebihan, perilaku obsesif, dan bahkan sakit fisik. Tidak seperti banyak fobia lainnya, penderita chromatophobia gak bisa sepenuhnya menghindari hal yang mereka takuti. Faktanya, uang kan adalah bagian penting dari kehidupan kita. Mungkin kecemasan keuanganmu belum dan atau nggak ekstrim. Hal itu masih bisa menghambat kemajuan situasi keuangan dan meraih financial goalsmu. Ketakutan yang dialami banyak orang terhadap uang berasal dari masa kecil mereka dan pesan yang mereka terima tentang uang. Mungkin kamu memiliki pengalaman money trauma di masa kecil, atau kamu melihat orang tuamu bergumul dengan masalah keuangannya, atau kamu terpengaruh oleh keyakinan mereka terhadap uang. Seperti istilah monkey see, monkey do, anak-anak dengan mudah menyerap dan mencerminkan sikap keuangan orang tua mereka, yang artinya kecemasan dan sikap negatif orang tua terhadap uang bisa berdampak langsung pada persepsi keuangan anak-anak mereka. Dan bagi banyak Gen Z, ketakutan mereka terhadap uang berkaitan dengan kurangnya financial literasi. Banyak Gen Z merasa nggak mampu mengelola keuangan mereka karena ketiadaan pendidikan personal finance formal di masa sekolah mereka. Kesenjangan pendidikan ini membuat mereka nggak siap dan cemas dalam mengelola uang. Ketakutan akan uang ini bisa terwujud dalam berbagai cara yang dampak negatifnya signifikan terhadap keuangan seseorang. Beberapa Gen Z mungkin menghindari tanggung jawab keuangannya. Sebagian yang lain terjebak dalam situasi overspending yang sebenarnya merupakan bentuk pelarian maupun mencari validasi. Wujud umum lainnya dari ketakutan terhadap uang yaitu kurangnya inklusi keuangan. Kamu mungkin menjauhi investasi karena nggak ngerti gimana prosesnya, maupun takut rugi. Kamu mungkin nggak mau punya asuransi karena takut mubazir, udah bayar premi tiap bulan, tapi nggak dapat manfaatnya. Langkah pertama dalam mengatasi ketakutanmu terhadap uang, nggak ada hubungannya dengan pengelolaan uang, tapi berkaitan dengan relationship kamu dengan uang. Untuk mulai mengatasi ketakutan ini, langkah pertama dan paling penting adalah menyadarinya dan refleksi diri. Beberapa Gen Z mungkin bisa menarik garis lurus benang merah dari ketakutan mereka terhadap uang hingga peristiwa traumatis yang terjadi di masa kecil mereka. Mungkin mereka tumbuh dalam kemiskinan maupun menyaksikan orang tua mereka jatuh miskin. Tapi orang-orang yang takut uang mungkin nggak menyadari akar permasalahannya. Disinilah letak refleksi diri bisa sangat membantu. Refleksi diri termasuk mengenali ketakutanmu terhadap uang dan memeriksa emosi dan pikiranmu secara introspektif tentang uang. Proses refleksi yang dilakukan melalui menulis jurnal bisa membuat jadi jelas apa penyebab utama kecemasan keuanganmu. Umumnya penyebab utamanya termasuk kurangnya financial literasi, pengaruh orang tua, tekanan sosial, dan pengalaman masa lalu dengan uang. Setelah kamu menjalani latihan introspektif ini, kamu bisa action untuk mengatasi rasa ketakutan terhadap uang itu dan mulai membuat kemajuan menuju masa depan dengan situasi keuangan yang lebih stabil. Bagi banyak Gen Z, ketakutan mereka terhadap uang berasal dari kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang keuangan.
Nah, kabar baiknya, kemajuan teknologi telah membuat lebih banyak sumber daya edukasi yang available, sehingga kamu bisa belajar keuangan dan mengambil langkah menuju masa depan keuangan yang lebih baik. Mulai dari buku, training online, YouTube, podcast, Instagram Live, dan webinar telah membuka lebih banyak kesempatan belajar dibandingkan di masa lalu. Menetapkan tujuan keuangan yang spesifik dan achievable bisa membantumu mengambil langkah pertama dalam perjalanan keuanganmu. Memiliki target untuk dituju akan memberi kamu titik awal dalam perjalananmu. Mungkin bentuk targetnya seperti melunasi utang, mengumpulkan dana darurat, dan membayar DP rumah. Tapi masing-masing target harus ada nilai uang dan tanggal jatuh temponya. Contohnya, kamu yang gaji UMR Jakarta mau punya dana darurat sebesar 6 kali penghasilan bulanan, maka contoh nilai targetnya 30 juta rupiah. Dan kalau kamu bisa menabung 20% dari penghasilanmu, berarti jatuh temponya 30 bulan lagi, yaitu akhir bulan Januari tahun 2027. Setelah kamu mengidentifikasi tujuan keuanganmu, bagilah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan. Contohnya, daripada hanya menargetkan melunasi utang, bagilah tujuan keuangan itu menjadi membuat daftar semua utangmu. Jumlahkan total saldo utangnya. Selanjutnya tuliskan yang mana yang harus diprioritaskan pelunasannya. Tentukan berapa banyak uang yang akan dialokasikan setiap bulannya. Dan kemudian atur pembayaran otomatis setiap bulannya. Setelah kamu memetakan dengan detail apa yang ingin kamu raih, dan setelah kamu action, kamu akan menyadari bahwa kenyataannya ngatur duit nggak serumit yang kamu bayangkan. Kamu nggak akan bisa mengatasi rasa takut uang dan sekaligus mencoba mengendalikan keuanganmu. Sebaliknya, memulai dari hal kecil bisa mempermudah mengelola uang dengan cara yang kamu rasa nyaman. Semakin mudah pendekatan yang kamu gunakan, maka semakin besar kemungkinan untuk bisa tetap konsisten. Salah satu cara terbaik untuk memulai dari hal kecil dengan keuanganmu, yaitu dengan menabung perlahan-lahan. Punya dana darurat bisa memberikan manfaat yang luar biasa dalam meredakan rasa takut uang, tapi perlu waktu untuk membangun dana darurat. Daripada memaksakan diri untuk sekaligus mengumpulkannya, tetapkan tujuan untuk menabung setiap minggunya. Memulai dari 500.000 per minggu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Coba bandingkan dengan situasi di mana kamu mencoba ngegas terlalu cepat demi meraih tujuan keuanganmu. Seperti mengumpulkan satu porsi dana darurat hanya dalam 1-2 bulan kalender. Iya, memang kamu jadinya bisa ngumpulin lebih cepat, tapi ada kemungkinan kamu malah jadi capek dan nyerah sebelum tujuanmu tercapai. Selain itu, kalau kamu memaksakan mengumpulkannya terlalu cepat dengan memusatkan mayoritas penghasilanmu ditabung ke dana darurat, nantinya beberapa bulan kemudian, tabungan itu justru akhirnya akan terpakai karena strategimu telah mengabaikan pengeluaran wajib untuk kebutuhan hidup. Selanjutnya, contoh memulai dari hal kecil dalam berinvestasi. Kamu nggak butuh modal 1 miliar untuk mulai berinvestasi. Sebaliknya, mulailah dengan modal 100-200 ribu untuk beli reksadana dan emas digital. Memulai dengan modal kecil seperti itu, biar kamu bisa mengurangi rasa takut membuat kesalahan besar. Pada akhirnya, mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki rasa takut itu. Dan memang iya, membangun kembali relationship yang baik dengan uang itu, prosesnya juga perlahan-lahan dan lama. Cara terbaik untuk memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar adalah dengan membuat reminder untuk review berkala. Kamu bisa review tujuan keuangan dan tugas yang harus dikerjakan demi meraih tujuan keuanganmu. Mereview secara konsisten, menyesuaikan rencana keuangan, dan merayakan setiap pencapaian sekecil apapun itu akan membantu membina relationship yang sehat dengan uang. Review berkala ini juga merupakan peluang bagus untuk mempertimbangkan tujuan keuangan lainnya. Seiring meningkatnya financial literacy dan kepercayaan diri, kamu bisa merasa nyaman menetapkan tujuan keuangan yang lebih agresif sehubungan menabung, berinvestasi, penghasilan tambahan, dan masih banyak lagi.
Kalau rasa takut uang menghalangi kamu menjalani kehidupan normal maupun menghalangimu memenuhi kewajiban keuangan, mungkin ada baiknya kamu mencari bantuan profesional seperti perencana keuangan yang memiliki spesialisasi psikologi keuangan untuk mendapatkan sesi financial therapy. Dengan begitu, kamu bisa mengerti tentang perilaku keuanganmu dan emosi mendasar yang mendorong perilaku tersebut. Selanjutnya, kamu jadi terbantu untuk mengembangkan relationship yang berbeda dengan uang dan berhasil membentuk perilaku yang baru. Titik awal yang baik untuk merencanakan masa depan keuanganmu adalah dengan menetapkan tujuan keuangan jangka pendek yang spesifik. Contohnya bisa termasuk melunasi utang, mengumpulkan dana darurat, atau menabung untuk pembelian tertentu. Setelah kamu membangun kebiasaan keuangan yang bisa membantumu meraih tujuan keuangan jangka pendek, kamu akan siap untuk meraih tujuan keuangan yang lebih besar. Cara lain untuk mulai merencanakan masa depan keuangan adalah dengan bantuan seorang perencana keuangan profesional seperti Dipina. Certified Financial Planner Pina bisa membantu kamu menetapkan tujuan keuangan dan menyiapkan rencana untuk meraihnya. Punya seorang perencana keuangan profesional yang siap untuk memberikan panduan dan bimbingan sepanjang proses perjalanan keuanganmu bisa membantu mengurangi rasa takut dan cemasmu. Rasa takut uang bisa menghambatmu, menyebabkan kamu jadi overspending, menabung berlebihan tanpa diinvestasikan, atau bahkan mengabaikan keuanganmu. Terlepas dari apa penyebabnya karena kurangnya financial literasi maupun money trauma, kamu bisa dan pasti bisa menghadapi dan mengatasinya. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, kamu bisa mulai memahami asal mula dari mana ketakutanmu itu, mengendalikan keuanganmu, dan meraih tujuan keuanganmu. Semakin kamu memahami cara kerja uang, semakin kamu bisa memaksimalkan apa yang kamu miliki. Jadi jangan biarkan rasa takut membatasi potensimu meraih semua tujuan keuanganmu. The sky is the limit. Like, komen, dan share video ini. Dan yang belum, jangan lupa subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.